ya kan kiai cerita ngono kowe. Ya kiyaine kuwi dunek buta huruf nesu kok ya, malah dene nuduh Rasulullah buta huruf. Dalile to wis ora pas meneh. Wong Nabi Umi kok Nabi buta huruf. Ora kok. Apakah Injil itu ditulis oleh Yesus dan Quran itu disusun oleh para sahabat? Maksudnya gimana? Ya maksudnya ya saya pengen kejelasannya, Oh. ingin memastikan. Kalau mengenai Injil itu kan macam-macam. Karena apa? Sejarah itu macam-macam dalam kaum Nasrani memahami sejarahnya itu berbeda-beda. Jadi misalnya gini ya, ada yang mengatakan bahwa Injil itu ditulis setelah Yesus tiada. Artinya Injil itu yang menulis bukan Yesus atau Nabi Isa, bukan. Itu di dalam di kaum Nasrani saja itu juga berbeda-beda memahami itu Injil itu. Jadi bagaimana sejarah Injil itu ada, itu berbeda-beda. Yang jelas Injil itu tidak ditulis oleh Nabi Isa atau Yesus, itu tidak. Injil pertama ditulis itu penulisnya namanya Markus. Markus itu dia perdana menteri, seorang perdana menteri. Itu menulis kitab, ya, sehingga kitab itu dikasih nama Injil. Ya, Markus itu punya dokter pribadi, namanya Lukas. Lukas pun menulis kitab, ya dinamakan Injil. Kemudian ada lagi yang namanya Matius, itu juga menulis kitab, ya dikasih nama Injil Matius. Terus ada lagi yang namanya Yohanes, dia juga menulis, sehingga dinamakan Injil Yohanes. Jadi Injil itu ada 4 Injil. Satu Injil Markus, Injil Lukas, Injil Matius, Injil Yohanes. Itu yang menulis pertama kali itu Markus. Itu jenjangnya Markus menulis itu lama. Artinya 50 tahunan setelah kematian Yesus. Itu versi Nasrani. Berarti kan sudah lama ya. Makanya kalau dikatakan apakah Injil itu otentik, lah baca saja sejarahnya. Kalau waktunya saja, jenjangnya itu sudah 50 tahun dari kematian Yesus baru Injil ditulis. Nah, maka kalau ada orang yang bertanya apakah Injil itu otentik, ya seharusnya harus dijelaskan kan. Ya itu kira-kira begitu itu. Kita sebagai umat Muslim ya tetap menghargai. Pada aslinya semua kitab itu dari Allah Subhanahu wa taala, disebut kitab samawi. Para rasul itu mempunyai kitab.
Jadi yang kedua apa tadi? Apakah Quran itu disungsun oleh para sahabat? Disungsun. Ya. Berarti pertanyaanmu kalimat disungsun itu semasa Rasulullah SAW hidup kan Quran kan berarti belum tersungsun ya? Iya. Nah, kalau Quran itu belum tersungsun, yang menyusun para sahabat. Coba kita berpikir sedikit saja kita berpikir. Quran itu kan kalam ilahi, disebut wahyu kan, Wahyu. yang berkaitan dengan wahyu kan rasulnya. Ya. Berarti yang tahu persis A sampai Z cara penyusunannya menjadi kitab ini itu kan yang berkaitan dengan wahyunya, itulah rasulnya kan gitu ya. Wahyu itu berkaitan dengan Rasulullah. Tidak ada satupun manusia yang paham. Kalau tadi apakah benar Quran itu disungsun oleh para sahabat, kan begitu? Iya. Oke. Nah, kita berpikir Quran itu adalah kalam ilahi yang diterima oleh Rasulullah. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Nah, ini tiba-tiba ayat per ayat, surat per surat, ini yang menyusun para sahabat. Sahabat itu manusia biasa, umatnya siapa? Umatnya Rasulullah itu. Lah, dikatakan sahabat karena dia kesampaian Kanjeng Nabi. Dan kita ya umatnya, tidak disebut sahabat karena kita tidak sezaman. Tapi sama saja tetap umat. Tidak ada kaitannya dengan wahyu. Kok sampai para sahabat menyusun Quran A sampai Z. Coba Qurannya dibuka dari Fatihah sampai An-Nas. Itu sungsunan yang sangat indah. Tak satu pun yang dapat memahami. Karena itu sebuah wahyu. Fatihah saja ayat per ayat. Al-Baqarah ayat per ayat begitu indahnya. Ali Imran begitu indahnya. An-Nisa begitu indahnya. Kan begitu. Lah ini manusia mana yang bisa menyusun Al-Quran ini? Sekalipun untuk sahabat. Kita harus berpikir yang jernih kok. Masa Rasulullah dapat wahyu sehingga menjadi kitab untuk panduan umatnya, kok tidak disungsun? Andai kata pun ada yang menyungsun, ada yang menulis, itu mestinya Rasulullah yang memberitahu letak-letaknya, urut-urutannya. Karena yang memahami betul Al-Quran itu Rasulullah. Iya. Ada cerita begini. Al-Quran itu disungsun setelah Rasulullah tiada. Dan para sahabat ini berinisiatif untuk membukukan. Sehingga para sahabat ini mencari itu tulisan-tulisan yang ada di pelepah korma, yang ada di kulit-kulit onta, yang ada di batu-batu. Malah ini timbul pertanyaan yang besar. Kalau ayat per ayat dia mencari yang ada di pelepah korma, ada yang di batu, lah urut-urutannya kok dia paham? Kalau Fatihah urut-urutannya begini, Al-Baqarah begini.
kok paham? Coba itu buka Al-Quran, indahnya luar biasa. Terus peletakannya surat itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surat ya. Kok tahu letak-letaknya, urut-urutannya? Kalau itu memang para sahabat yang menyusun tanpa dikomando oleh Rasulullah, rasanya logika itu tidak menerima. Karena apa? Tidak ada manusia yang dapat memahami sebuah wahyu kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu Al-Quran adalah kalam ilahi. Seharusnya yang menyusun, yang berkaitan itu, yang bersangkutan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah tidak menulisnya sendiri, ada penulisnya, tetapi Rasulullah yang mengomandu letak-letaknya. Rasanya kalau orang lain kategori sahabat itu umat loh, tetap umat, tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, asumsi saya, kalau para sahabat yang menyusun Al-Quran dan Rasulullah tidak, berarti Rasulullah tidak bertanggung jawab dengan wahyunya. Ya. Karena Rasulullah tiada itu tulisan-tulisan itu paling selebar. Ada yang di pelepah korma, ada yang di kulit onta, ada yang di atas batu. Artinya Rasul kan tidak bertanggung jawab. Apakah mungkin Rasul tidak bertanggung jawab? Kan tidak mungkin. Kan begitu. Rasulullah ini tanggung jawab luar biasa. Ya. Maaf ini gini Pak ya, saya mau tanya. Ini saya pertanyaan agak mundur lagi sedikit. Yang dinamakan sahabat itu kriterianya itu yang bagaimana? Kriteria sahabat itu yang kesampaian Rasul. Oh, artinya yang orang itu pernah berjumpa dengan Rasul. Iya, pernah berjumpa sejaman. Gitu. Itu nama disebut sahabat. Walaupun sahabat tetap umat, tetap kategorinya umat. Ya. Tetap manusia biasa. Tidak ada istimewanya. Yang istimewa ya Rasulullah itu, sangat istimewa. Nah, Al-Quran itu kitab yang tiada tara. Dari tulisannya saja, ayat per ayat, surat per surat, itu sangat indah dan luar biasa. Tidak mungkin orang lain, umat, walaupun itu sahabat, menyusun, tidak mungkin. Tidak mungkin. Siapa yang tahu urut-urutannya? Pertanyaannya begini, ada lagi pertanyaan. Apakah setiap wahyu yang diterima oleh Rasulullah itu disampaikan pada umatnya semua? Tidak. Itu ayat Al-Quran itu jumlahnya kan banyak, 6.666 ayat ya. Apakah semuanya disampaikan kepada sahabat semuanya? Tidak. Ada yang tidak disampaikan. Ini bukti bahwa Rasulullah lah yang menyusun. Rasulullah lah yang membukukan. A sampai Y sudah sempurna. Itu buktinya. Kalau ada ayat yang tidak disampaikan oleh umat, itu ada. Tidak semuanya wahyu itu disampaikan oleh umat, tidak. Terus kalau Quran itu yang menyusun para sahabat, ini kan tidak ketemu. Mungkin ada wahyu yang tidak disampaikan loh. Yang di dalam Al-Quran itu kan tidak ketemu kan? Iya.
Terus ada sejarah begini, ada namanya Quran Mushaf Utsmani. Itu kalau saya tak pikir Mushaf Utsmani itu Khalifah Utsman bin Affan itu memperbarui. Kalau sekarang ini percetakan, dicetak ulang. Kalau sungsunan A sampai Y, Rasulullah masih hidup sudah disusun. Disebut Mushaf Utsmani. Ya, saya juga menerima. Itu percetakan, diperbarui. Tapi kalau sungsunan sudah sempurna. Karena apa? Tidak satu pun manusia yang memahami wahyu itu, bahasa wahyu, kecuali Rasulullah sendiri. Makanya yang menulis ya Rasulullah sendiri, toh walaupun ada penulisnya, gitu. Nah, ternyata pendamping Rasulullah yang hebat, yang terkenal itu kan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini fasih dalam bahasa, indah dalam kaligrafinya, tulisannya. Bukankah Sayyidina Ali ini sama Rasulullah bagian anak onta bersama induknya, selalu mendampingi terus. Nah, Sayyidina Ali inilah pintu ilmu kenabian. Itu pun Rasulullah masih hidup. Yang mandu Rasulullah yang menulis. Yang menulis Sayyidina Ali. Nah, karena dulu kan tulisan itu belum ada titiknya. Ba tidak ada titiknya, tak tidak ada titiknya, sa tidak ada titiknya. Berarti diperbarui, dikasih kode. Sekalipun itu disebut Mushaf Utsmani, itu pun masih minta pendapat Sayyidina Ali. Bukankah setelah ditinggal Rasulullah tiada, itu khalifah yang pertama kan Sayyidina Abu Bakar. Terus diganti oleh Sayyidina Umar kan, terus diganti oleh Sayyidina Utsman bin Affan kan. Bukankah ketiga khalifah ini yang menjadi ilmuwan Islam kalau menanggulangi dari pertanyaan-pertanyaan dari Yahudi Nasrani? Bukankah tiga khalifah ini selalu memanggil Sayyidina Ali? Maka Sayyidina Ali disebut imam. Imam Ali boleh. Sayyidina Abu Bakar ini tidak lepas dari Sayyidina Ali. Kalau ada apa-apa, Ali panggil ke sini. Khalifahnya Sayyidina Abu Bakar, tapi imamnya Ali. Lah Sayyidina Abu Bakar ngerti persis kualitasnya Sayyidina Ali. Ngerti persis, maka ya bisa menanggulangi pertanyaan-pertanyaan dari Yahudi Nasrani ya Sayyidina Ali. Diganti oleh khalifah kedua Sayyidina Umar, imamnya tetap Sayyidina Ali. Diganti khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, imamnya ya tetap Sayyidina Ali. Maka Imam Ali itulah menjadi peranan penting, penjabar ilmu Nabi. Begitu. Walaupun toh itu Al-Quran itu disebut Mushaf Utsmani, tetap minta persetujuan Imam Ali. Letak-letaknya, pembaruannya itu ada dikasih titik, dikasih kode. Kalau tidak dikasih kode, sekarang tidak bisa membaca. Nah, semuanya dari Imam Ali, sehingga muncul ilmu grammar, nahwu shorof itu. Ya Imam Ali yang ngajari. Sampai sekarang ini populer kan. Ya. Itu mata rantainya panjang. Apa itu Pak yang disebut
oleh Rasulullah itu yang dinamakan Rasulullah menyebut aku kota ilmu dan Ali itu pintunya apa gitu? Iya betul. Kalau dulu masih di madrasah itu hadis itu untuk nandoman dilakukan enak. Ana Madinatul Eling wa aliyun babuha gitu ya. Itu enak itu. Aku masih kecil di madrasah. Jadi Rasulullah bersabda, aku ini kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Itu ada terusannya. Sumber karomah pintu ilmu, bijak bestari wasi nabi. Betul, betul. Jadi Al-Quran itu ya otentik asli, tidak seperti Injil. Nah pertanyaannya misal Injil yang ditulis oleh Yesus atau Nabi Isa sendiri itu di mana? Kan tidak mungkin kalau Yesus atau Nabi Isa itu tidak menulis, kan tidak mungkin. Oh dia Rasul kok, dia juga membawa kitab samawi ya. Namanya Injil itu. Tetapi sekarang yang populer itu bukan Injil yang menulis Yesus. Yang menulis Markus, Lukas, Matius, Yohanes, sehingga sekarang menjadi 4 Injil. Ya kemarin ada tanya, Injil sama Bible beda enggak? Nah Injil itu di dalamnya Bible. Kalau Bible itu dua Injil. Artinya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Lah perjanjian baru itu yang 4 itu. Perjanjian lama Mazmur atau Zabur. Perjanjian lama. Nah, sekarang kalau Injil itu ditanyakan apa asli atau tidak, ya tinggal pikir sendiri. Karena pertama yang menulis Injil itu Markus. Nah itu Markus jenjangnya dari kematian Yesus itu 50 tahunan lebih. Oke. Iya. Kan begitu. Tetapi kalau Al-Quran, saya katakan Quran itu tanpa noda, tanpa celah, sempurna Quran. Kok begitu? Karena yang menulis adalah Rasulullah sendiri. Sekalipun yang menulis wakilnya loh, tetap dalam panduan Rasul. Kalau orang-orang banyak ini kan tidak memahami yang dimaksud Mushaf Utsmani itu yang menyusun Mushaf ketika Khalifah Utsman bin Affan, sehingga para sahabat ini mencari tulisan-tulisan yang ada di pelepah kurma, yang ada di kulit onta. Ini malah tidak masuk akal lagi. kok begitu empiangnya Quran ditulis kayak begitu itu. Quran itu isi Qurannya itu sangat luar biasa. Itu mengenai rumus alam semesta, konstitusi alam semesta Al-Quran itu. Kalau tidak yang bersangkutan, yaitu Rasulullah sendiri yang menulis, tidak mungkin. Saya tetap berkeyakinan penuh 100%. Quran itu benarnya benar, sempurnanya sempurna kitab. Yang menulis juga manusia sempurna. Perlu digarisbawahi, sekalipun itu sahabat, tetap umat. Tidak berkaitan dengan wahyu, maksudnya begitu. Kan tidak mungkin. Nah, coba itu Quran indah sekali kan, dari ayat per ayat. Ayat per ayat itu Al-Baqarah kalau dibaca itu terus bisa begini kok. Itu hanya Al-Baqarah. Apakah mungkin
umat bisa menyusun kayak begitu itu. Ini logika yang sangat mendasar. Masuk akal. Masakan. Ya masakan. Nah, katanya Quran itu belum disusun ketika Rasulullah tiada, baru disusun oleh para sahabat, dan sahabat-sahabat ini punya inisiatif lah. Sahabat punya inisiatif, Quran itu mau dibukukan. Ini Rasul artinya tidak bertanggung jawab. Berarti Rasulullah tidak punya inisiatif. Kalau nanti aku tiada, Quran belum tersusun, kan tidak punya pemikiran kayak begitu. Malah kondang hebat umatnya, hebat sahabat-sahabat, kan begitu. Rasulullah. Logika mana yang mau menerima? Kalau dikatakan begitu, ya tidak mau menerima loh, aku waras kok. Ya tidak mau, Quran itu kondangnya kondang sempurna, tetap yang menyusun ya manusia sempurna kok. Bukankah Rasulullah itu manusia sempurna? Malah Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah itu nabi sing kondang ngalengko. Datuknya para nabi, datuknya para anbiya. Di arani dikatakan buta huruf kan? Iya. Pernah mendengar? Nah. Nah, bahwa nabi itu buta huruf. Maksudnya buta huruf apa? Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kalau Rasulullah itu bisa membaca, bisa menulis, nanti merekayasa Al-Quran. Lu meragukan sifatnya. Bukankah Rasulullah ini seorang yang sangat amanah, jujur? Kan berarti kan meragukan amanah kejujurannya itu kan. Rasulullah super jujur kan. Alasannya kok tidak masuk logika. Nah, kalau buta huruf itu namanya kan punya cacat, punya celah. Orang yang tidak bisa menulis dan membaca itu kan buta huruf. Iya. Cacat. Itu dikatakan orang goblok atau orang pandai? Goblok. Orang goblok kan. Udah bisa menulis, bisa membaca kok. Memahami ya. Ini Rasulullah ini manusia perfect. Muhammad ini manusia sempurna, insan kamil. Kok masih ada cacat? Ini kalau berpikir, ini tidak bisa jernih. Ini Rasulullah untuk panduan, memandu alam semesta. Segala ilmu apa saja itu dikasihkan dari Allah. Jangankan kok ilmu baca dan menulis. Surga dan neraka itu Rasulullah sudah dilihatkan. Namanya Jibril, Mikail, Israel, tidak ada hijab. Masa Anda bisa membaca? Kalau berpikir yang genda aja. Kan begitu. Artinya ada cacat kan? Iya nak, macam bener rasa pahami sama naira dan nampak terang kayak nak lampi takon. Tak kasih contoh ya. Ini Rasulullah untuk pedoman umat sedunia. Dikatakan tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ya. Tak kasih contoh saja. Anda itu mendatangi pondok pesantren, tidak usah besar-besaran, yang kecil, ya. Itu kan ada sesepuhnya namanya tetap Bapak Kiai Haji siapalah. Nah itu yang punya pondok itu kan. Ada kiainya. Terus kamu ke situ, kamu bilang sama muridnya, sini, kamu mondok di mana? Di situ. Tak kasih tahu ya. Itu kiaimu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kamu bisa dipukul. Itu nih. Ini murid tetap marah. Spontan dia mengatakan, kamu bohong, tidak mungkin. Dia mengajar banyak santri kok tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Itu baru kelasnya
kiai. Ya. Dikatakan buta huruf, santrinya marah-marah. Ini Rasulullah. Kok anteng-anteng gue. Dikatakan buta huruf kok malah umatnya mengikuti saja. Ya, malah dia memakai dalil bahasa-bahasa Arab. Nabi Umi. Itu Nabi Umi, Nabi yang buta huruf, edan. Tidak waras begitu. Enggak waras. Ngono ya kan, ya cerita ngono gue. Ya kiyaine kuwi dunek buta huruf nesu kok ya, malah dene nuduh Rasulullah buta huruf. Dalile to wis ora pas meneh. Nabi Umi kok nabi buta huruf. Ora ono.